Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Anwar di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, selamat berpuasa bagi sahabat-sahabat yang menjalankan, dan jangan lupa sahur sahabat-sahabat. Dan saya doakan semoga sahabat-sahabat di rumah yang setia menonton Pedang Golok Nusantara selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta umur yang panjang. Oke sahabat-sahabat, kali ini saya akan menunjukkan salah satu pedang karya anak bangsa, pedang karya Empu Nusantara sahabat-sahabat. Dan pedang ini pada tahun 1873 tepatnya di Aceh terjadi perang besar antara rakyat Aceh melawan Belanda. Dan pedangnya begitu sangat populer, sahabat-sahabat juga mungkin paham pedangnya seperti apa, tapi nanti saya akan menunjukkan pedang yang sangat populer pada saat rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Tapi sahabat-sahabat, sebelum saya menunjukkan pedangnya seperti apa, kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Oke sahabat-sahabat, pedang yang begitu populer pada tahun 1873 ketika rakyat Aceh melakukan peperangan terhadap kolonial Belanda pada saat itu adalah pedang yang saya pegang ini sahabat-sahabat. Pedang ini namanya pedang Sikin Panjang, atau pedang Sikin Panjang. Kalau di bahasa Indonesia kan, tapi kalau di Aceh namanya ini pedang Sikin Panjang. Pedang ini kira-kira panjangnya sekitar 70 cm, dan kalau kita di Jawa Barat itu pedang seperti ini biasa disebut jenis bilah salam nunggal sahabat-sahabat, yang artinya maknanya keselamatan. Dan pamornya juga ini termasuk besi yang berpamor, bilah yang berpamor, karena bilah dalam pedang Aceh ini seperti motif damaskusan atau ada corak tertentu, tapi pedang yang saya pegang ini jadi tidak terlalu jelas, tapi sepertinya ini pamornya kayak pamor kulit semangka, tapi ini belum terlalu jelas sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat, kalau saya lihat sekilas, bentuk dari pedang ini sangat mirip dengan pedang yang berasal dari Lumajang, seperti pedang Aceh yang berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Tapi ini seperti lebih besar, lebih panjang, dan lebih lebar sahabat-sahabat. Dan kalau saya lihat bulunya ini sepertinya bahannya itu dari tanduk, ini agak merah kuningan. Dan pedang Aceh ini sangat khas sekali, jadi di ujung gagang itu membentuk seperti huruf Y. Dan seperti yang di video sebelumnya, pedang Aceh
memiliki kekhasan sendiri dalam ujung bilah di atas gagang ini seperti kayak kembangan. Nanti sahabat-sahabat bisa lihat sendiri. Dan pedang yang saya miliki ini terus terang saya dapatnya pilihan, dan kalau saya lihat, saya perhatikan pada pedang Aceh umumnya itu biasanya di sini ada semacam kayak pengikat atau pembungkusnya lagi, itu seperti emas atau perak, dan di sarungnya biasanya ada perak maupun emas. Jadi sahabat-sahabat, kalau saya baca literatur dari pedang Aceh ini, konon dibuat sebelum perang besar Aceh atau sebelum dimulainya perang Aceh, pedang ini sudah dibuat. Jadi paling populer pedang ini digunakan pada saat perang Aceh pertama melawan Belanda, sahabat-sahabat, yaitu pada tahun 1873. Dan seperti apa cerita dari awal perang Aceh melawan kolonial penjajah yaitu Belanda, kita sama-sama saksikan. Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda, dimulai pada tahun 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen pada 5 April 1873. Belanda mendarat di pantai Jerman di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 diantaranya para perwira. Akibat dari perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhirlah perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh ini didukung Britania. Dengan dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Ditandatanganinya perjanjian London 1871 antara Inggris dan Belanda, yang isinya Britania memberikan keleluasan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka. Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guyana Barat kepada Britania. Pada perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat. Kerajaan Italia dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura. Aceh juga mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Akibat upaya diplomatik Aceh tersebut, Belanda menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Frederik Nicholas Nieuwenhuizen dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh
dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura itu. Tetapi Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangan. Perang Aceh pertama dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian perang berkecamuk di mana-mana. Yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Ada di Peken Aceh, Lampuuk, Pekan, Bada sampai Lambada. Krueng Raya beberapa ribu orang juga berdatangan dari Tenom, Pidie, Pesangan, dan beberapa wilayah lain. Aceh kedua, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada tanggal 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Shah wafat 26 Januari 1874, digantikan oleh tuanku Muhammad Daud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal, di mana pemerintah masih berjalan mapan meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Kamala Dalam, Indrapuri, dan tempat-tempat lain. Perang ketiga, perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fi sabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah Teku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899, ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Melaboh, Teku Umar gugur. Tetapi Cut Nyak-Dien, istri Teku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Perang keempat adalah perang gerilya, kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Selama perang Aceh, Van Heijs telah menciptakan surat pendek tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah, di mana isi dari surat pendek penyerahan diri itu berisikan Raja atau Sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri, berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan para pemimpin setempat. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda. Meskipun dilakukan oleh sekelompok orang, hal ini berlanjut sampai Belanda nyah dari Nusantara dan diganti kedatangan penjajah baru yakni Jepang. Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Heijs, di mana dibentuk pasukan Marechaussee yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan kolonel Macan yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan-gerilyawan Aceh. Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh. Misalnya, Christoffel menculik permaisuri Sultan dan Teku Putro. Van der Matin menawan putra Sultan Tengku Ibrahim. Akibatnya Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigli dan berdamai. Van der Matin dengan diam-diam menyergap Tongse kembali. Panglima Polim dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putra Panglima Polim, Cutpo Rade, saudara perempuannya, dan beberapa keluarga terdekatnya.
Akibatnya Panglima Polim meletakkan senjata dan menyerah ke Loksmawe pada Desember 1903. Setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim. Taktik selanjutnya pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Gottfried Conrad Ernst van Dalin yang menggantikan Van Hertz, seperti pembunuhan di Kuta Reh pada 14 Juni 1904, di mana 2.922 orang dibunuhnya, yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Taktik terakhir menangkap Cut Nyadin, istri Teku Umar, yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, di mana akhirnya Cut Nyadin dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Sahabat-sahabat, itulah sekilas tentang awal perang Aceh yang begitu luar biasa ketika rakyat Aceh melawan penjajah, dan penjajahan atau perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda begitu panjang, begitu luar biasa, sehingga banyak nyawa yang melayang, banyak para pejuang rakyat Aceh harus kehilangan nyawa di tanah air. Dan Aceh ini termasuk wilayah yang paling sulit ditaklukkan bangsa Belanda. Oke, sahabat-sahabat, apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa tonton terus video-video Pedang Golok Nusantara, karena kita akan mengenalkan, akan menunjukkan pedang-pedang yang berasal dari Nusantara, sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.